Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan juga Sobat Motivi di mana saja kalian berada, khususnya Ananda kelas 4. Saya berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat belajar, menghadapi penilaian akhir semester besok hari Senin. Nah, Sobat Motivi, pada kesempatan kali ini kita hadir dalam acara Sinambi, Sinau bareng Motivi. Nah, kali ini Motivi akan menyajikan bagaimana kita belajar cara praktis, cara sederhana, pendalaman materi, membahas soal-soal dalam rangka menyiapkan diri kita untuk menghadapi penilaian akhir semester besok hari Senin. Bagaimana? Kalian sudah siap? Namun jangan lupa, selalu kita membiasakan diri untuk berdoa setiap kali akan beraktivitas. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah, diri kita mendapatkan kemudahan di dalam belajar. Nah, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya harapkan kalian tetap mengikuti menit demi menit, demi detik sampai video ini nanti berakhir. Sebab saya yakin sesudah kalian menonton video ini nanti, kalian akan mudah di dalam belajar, akan mudah menghadapi penilaian akhir semester, dan akan mudah pula di dalam mengerjakan soal-soal. Bagaimana? Sudah siap? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai bahan belajar ini nanti saya menyiapkan 3 materi utama. Mulai dari yang pertama adalah surah Al-Falaq, nanti kita melafazkan dan mengartikan. Yang kedua adalah Asmaul Husna atau nama-nama yang baik untuk Allah, sama. Nanti kita juga melafazkan dan mengartikan. Yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul. Nanti kita akan belajar 4 sifat mustahil bagi Rasul dan artinya. Serta yang kelima nanti adalah wudhu. Pokok pembahasan kita adalah kita akan belajar tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ada 4 ya, jadi nanti yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita nanti adalah kalian dapat melafazkan dan juga mengartikan surah Al-Falaq, dapat melafazkan Asmaul Husna, dapat menyebutkan 4 sifat mustahil bagi Rasul, serta dapat menyebutkan pula, bahkan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Siap untuk belajar? Ya, langsung kita masuk pada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surat yang termasuk Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat yang ke-113. Bagaimana bunyinya? Nah, saya yakin kalian kelas 4 sudah pandai membaca Al-Quran, termasuk surat Al-Falaq ini. Kita bersama-sama ya. Kita membaca, saya mempersilahkan. Kalian membaca dengan metode apa? Metode Umi, metode Tilawati, atau yang lainnya silahkan. Ya, ini saya mencoba membaca, boleh kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah,
Sudah kita baca bersama surat Al-Alaq. Sekarang coba kita artikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, artinya itu adalah katakanlah, aku berlindung kepada Allah. Ini ya, kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai subuh waktu fajar. Yang kedua, min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, di sini ya, sudah kita pelajari bersama. Surat ini termasuk surat pendek ya, Al-Falaq yang sudah kita hafal semenjak TK. Bahkan sebelum kalian sekolah pun, saya yakin orang tua kalian sudah mengajarkan ini. Nah, di kelas 4 ini, lebih diperdalam lagi pemahaman kalian. Tidak hanya membaca, tetapi juga mengartikan. Tadi sudah kita, baca bersama dan juga sudah kita artikan bersama. Boleh nanti kalian, tulis ya di buku kalian supaya nanti ingatan kita lebih melekat lagi. Dan seluruh materi ini nanti dapat kalian unduh. Di mana mengunduhnya? Di deskripsi tayangan ini nanti. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pada pembahasan yang kedua tadi adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk Allah. Ada berapa Asmaul Husna? 10, 30, 90, 100? Iya, pintar sekali. Asmaul Husna ada 99. Sekali lagi ada 99. Wah, ini terlalu kecil, kurang dapat dilihat. Baik, akan saya tunjukkan yang lebih mudah dibaca dan dilihat. Ya, dan saya yakin kalian pun ini juga sudah bisa. Sering saya mendengar ya di beberapa sekolah itu ketika pagi menjelang pembelajaran itu anak-anak dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna ini dengan nada, dengan lagu yang bervariasi. Boleh. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dari 99 tadi akan saya berikan contoh 10 saja. Nah, 10 ini nanti wajib kalian hafal. Siap menghafalkan 10? Siap. Nah, jangankan 10, 99 saya sudah hafal. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, untuk kali ini saya akan membacakan 10 yang harus kalian hafal. Mulai dari yang pertama adalah ini. Ar-Rahman. Arabnya, ini Latinnya, yang artinya adalah Maha Pengasih. Berikutnya, Ar-Rahim. Artinya yang Maha Penyayang. Yang ketiga, Al-Malik. Ya, Al-Malik adalah yang Maha Merajai, raja. Al-Kudus, yang keempat ini ya, artinya adalah Maha Suci. Yang kelima, As-Salam, yang memberi kesejahteraan. Yang keenam, Al-Mu'min, artinya memberi keamanan. Yang ketujuh, Al-Muhaimin, yang maha mengatur. Kedelapan, Al-Aziz. Ya, apa artinya? Yang maha perkasa. Al-Jabbar. Yang kesembilan, yang memiliki mutlak kegagahan, ya, atau yang maha gagah. Yang 10 adalah Al-Mutakabbir, artinya yang maha megah. Nah,
Dari 99, saya menyajikan 10 contoh untuk kalian hafal. Untuk kalian hafal lafaznya beserta artinya. Sudah bisa ya anak-anak ya? Nah, lebih jelasnya pada kesempatan lain nanti kalian minta untuk Bapak Ibu guru, khususnya guru agama untuk, belajar bersama-sama tentang Asmaul Husna, ya. Siap untuk materi ke selanjutnya? Siap? Oke, ya kita lanjutkan. Nah, sifat mustahil bagi Rasul. Ternyata anak-anak, Rasul yang luar biasa yang Allah ciptakan dari, apa, pada zaman kenabian ataupun zaman kerasulan, itu memiliki sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah, sifat yang baik. Nah, yang biasa kita teladani. Namun, ada juga sifat mustahil bagi Rasul. Artinya mustahil adalah justru sifat ini tidak ada. Mustahil, ini tidak ada dalam diri Rasul. Rasul tidak memiliki satu, 2, 3, 4. Ini tidak memiliki. Lah, apa saja yang tidak dimiliki oleh Rasul, ya, tetapi kadang manusia yang lain selain Rasul memiliki. Tapi kalau Rasul mustahil, tidak mungkin memiliki sifat ini. Apa saja bisa kalian catat ya penjelasan saya atau nanti materi ini di-download terus dipelajari. Ya. Yang pertama adalah ini al-kizib. Al-kizib. Al-kizib ini artinya adalah ini ya, al-kizib ini artinya adalah kebalikan dari asidik. Artinya bohong atau dusta. Nah, tidak mungkin seorang rasul berkata dusta, berkata bohong, tidak mungkin. Jadi sifat mustahil yang pertama adalah al-kizib atau dusta. Sifat mustahil yang kedua adalah al-hianat. Artinya berkhianat dan juga tidak mungkin ya, tidak mungkin seorang rasul berkhianat. Tidak mungkin. Yang ketiga adalah al-kitman. Artinya, semua rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Nah, setiap wahyu yang diberikan oleh Allah kepada rasul pasti disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, ora enek sing didelikne. Semua yang diterima dari Tuhan, dari Allah, pasti disampaikan kepada umat-umatnya. Al-kitman tadi ya, yang apa, yang mustahil bagi diri Rasul adalah al-kitman, artinya menyembunyikan. Tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang keempat yang kita pelajari adalah al-baladah. Apa artinya al-baladah? Al-baladah adalah memiliki arti bodoh. Semua rasul itu pilihan Allah. Tidak mungkin bodoh. Pinter semuanya. Seperti halnya kalian-kalian ini adalah juga pinter-pinter. Tetapi kalian tidak boleh. Saya pinter Pak, berarti saya seorang rasul. Tidak boleh seperti itu ya. Karena rasul, nabi dan rasul itu sudah zaman dulu, sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul. Meskipun kalian hebat, meskipun kalian anak pintar-pintar, cerdas, tidak boleh menganggap diri sebagai nabi dan rasul. Ini ya. Jadi kita ulang. Sifat mustahil bagi rasul yang pertama adalah al-kizib, artinya bohong. Al-hianat, berkhianat. Al-kitman, menyembunyikan. Al-baladah, bodoh. Ini tidak ada dalam diri seorang rasul. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai pada materi hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jadi ketika kita wudhu, sebelum sholat itu bisa batal. Karena apa? Ya, coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Ada 6 paling tidak, walaupun sebetulnya masih ada yang lain, tapi untuk kali ini akan saya sampaikan 6 poin saja. Apa itu yang membatalkan wudhu?
Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur dari anus. Nah, dalam bahasa lain mungkin bisa kita terjemahkan, pipis ya, buang air kecil dan juga buang air besar. Ini membatalkan wudu, jelas. Jadi kalau kalian berwudu, terus pipis, atau buang air besar, nah itu wudunya batal, harus berwudu lagi. Paham ya untuk yang pertama? Nah, kemudian yang kedua, ini tidur. Tidur dalam posisi pantat tidak menetap. Nah, atau dengan kata lain, kalian tidur nyenyak. Tidur nyenyak dalam posisi berbaring, sampai ngimpi, sampai tidak sadar tadi pas saya tidur apa yang dilakukan. Itu membatalkan wudu. Ya, tidur nyenyak. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Nah, jadi ketika kalian, dan saya yakin tidak ada ya, kalian masa mabuk sih? Nah, tidak boleh ini ya. Namun membatalkan wudhu juga manakala mabuk, itu hilang ingatan, ya. Sakit di sini bukan sakit pilek, bukan sakit batuk seperti saya ini yang sedang flu ini bukan, tapi sakit sampai hilang ingatan, lupa nganti lali, gitu loh ya. Nah, yang keempat adalah bersentuhan dengan lawan, jenis. Kalau di sini bersentuhnya kulit lelaki dengan perempuan bukan mahram tanpa penghalang. Nah, ini juga membatalkan wudhu. Jadi kalau sudah berwudhu harap sholat, jangan berjabat tangan, jangan menyentuh, jangan memegang lawan jenis. Artinya lawan jenis, kalau laki-laki ya jangan menyentuh perempuan, perempuan juga jangan menyentuh laki-laki. Terlebih untuk saat ini kita menghindar ya untuk bersentuhan sebagai ikhtiar supaya diri kita terhindar dari COVID-19. Nah, yang kelima anak-anak adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, ini menyentuh kemaluan juga tidak juga membatalkan wudhu. Yang kelima. Dan yang keenam, ini juga hampir sama. Nah, kalau tadi menyentuh kemaluan, di sini menyentuh dubur bagian eh, dalam juga dengan telapak tangan. Ini ya, ada 6 hal yang bisa membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar 4 poin, 4 materi pokok tentang al-falak, Asmaul Husna, sifat mustahil Rasul, dan juga wudhu. Sekarang coba kalian siapkan buku tulis atau buku catatan. Terus kita kerjakan soal pertama. Mana soal pertama? Ini. Soal pertama itu ini ya. Soal pertama ini. Lafazkan bunyi dan arti Al-Falaq ayat 21. Al-Falaq ayat 21. Maaf, ayat kedua ya, tanda seru ya, masuk 21 kan hanya sampai 5. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua tadi, min syarri ma khalaq. Artinya apa? Min syarri ma khalaq adalah dari kejahatan makhluk-makhluknya. Bisa ya? Nanti bisa kalian tuliskan. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna. Jadi ada 99. Yang saya berikan contoh ada 10. Silahkan kalian sebutkan 5 atau tuliskan 5 beserta artinya. Nah, 5. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim, dan lain sebagainya. Artinya apa? Nah, nanti bisa kalian lihat lagi materi yang sudah saya jelaskan. Dan soal yang ketiga tentang sifat mustahil Rasul adalah jelaskan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Apa ya tadi ya? Masih ingat?
Anak hebat pasti masih ingat. Sifat mustahil bagi Rasul apa? Ada al-kizib, tadi bohong. Al-khianat, berkhianat. Al-kitman, menyembunyikan. Al-balada, bodoh. Ingat ya, boleh kalian catat. Atau nanti materi ini di-download, dipelajari kembali. Yang terakhir coba, terkait dengan wudhu. Ingatkah kalian hal-hal yang dapat membatalkan wudhu? Tadi ada 6. Kali ini coba kalian sebutkan 4. Apa ya yang membatalkan wudhu? Kentut boleh, buang air kecil boleh, hilang akal bisa, kemudian tadi mabuk bisa, tidur nyenyak bisa, memegang kemaluan boleh, terus bersentuhan dengan lawan jenis juga bisa. Itulah beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, anak-anak yang hebat, ini ya, untuk latihan perdana kita kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Saya ingin untuk kalian dapat memahami materi ini dengan baik sehingga besok pada saat eh, penilaian akhir semester 1 kalian tidak kesulitan lagi di dalam mengerjakan soal-soal. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Ikhtiar pasti pintar. Terima kasih, Sobat Motivi di mana saja kalian berada. Sekali lagi, selamat belajar. Ikhtiar pasti pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.